Halo, kembali lagi bersama Cermet. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu nilai optimum dan fungsi tujuan. Karena pada pengantar sebelumnya, kita tahu ya, masalah program linear atau program linear itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah optimasi. Jadi di sini kita akan mencari tahu tentang nilai optimum dan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan sudah dibahas juga ya pada video sebelumnya yang model matematika itu baru dibahas sedikit. Nah, kita akan perjelas pada video kali ini. Oke, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa model matematika suatu masalah program linear itu terdiri dari dua, yaitu kendala atau fungsi kendala. Di sini bagiannya berbentuk sistem pertidasamaan linear dan fungsi tujuan atau fungsi objektif yang berbentuk fx, y sama dengan x ditambah by yang akan dioptimumkan. Nah, di sini dioptimumkan itu dimaksimumkan atau diminimumkan. Jadi, yang akan dioptimumkan dari masalah program linear itu adalah fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Tuh. Oke, jadi di sini ada dua metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah program linear. Ya, untuk tingkat SMA di sini kita mempelajari dua metode, yaitu uji titik pojok dan garis lidik. Oke, kita bahas yang uji titik pojok terlebih dahulu. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita gambar dulu grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidasamaan linear atau dari fungsi kendalanya. Ini caranya sama ya ketika kita menggambar grafik himpunan penyelesaian dari pertidasamaan linear dua variabel yang kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian ada lagi nih, pada daerah himpunan penyelesaian itu kita tentukan koordinat titik-titik sudutnya atau kita namakan titik-titik pojok. Oke, yang kedua, kita hitung nilai fungsi tujuan fx, y sama dengan ax ditambah by untuk setiap koordinat titik sudut yang diperoleh pada langkah 1. Kemudian kita periksa hasil perhitungan nilai-nilai fx, y itu. Kemudian kita tetapkan nilai fx, y terbesar sebagai nilai maksimum, kemudian nilai fx, y terkecil sebagai nilai minimum. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk aja kali ya ke contoh soal. Oke, di sini kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan fx, y sama dengan 500x ditambah 600y dengan kendalanya sebagai berikut. Ini ya, teman-teman bisa baca. Oke, kita langsung aja masuk ke langkah pertama. Kita gambar grafik dari masing-masing kendala. Dari ini ya, dari ini semua. Kita gambar. Di sini yang pertama kita buat dulu ya persamaannya. Jadi x ditambah 4y sama dengan 240. Kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita peroleh ketika X-nya 0, berarti kan 4Y sama dengan 240. Berarti Y-nya 240 dibagi 4, yaitu 60. Makanya di sini kita peroleh titik 0,60. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, berarti kan sisa X sama dengan 240. Oleh karena itu kita peroleh titik 240,0. Kemudian kita masuk. Nah, kemudian yang kedua nih, dari kendala yang ini, yang X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 120. Sama kayak tadi ya, kita buat dulu jadi tanda sama dengan, kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, ini didapatkan titik 0,120 dan 120,0. Kemudian yang untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0, kita gambar dulu kan grafik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ternyata X sama dengan 0 kan berarti tidak lain adalah sumbu Y kan. Ketika X sama dengan 0 berarti sumbu Y. Jadi kalau Y-nya sama dengan 0 adalah sumbu X gitu. Kita udah gambar nih. Belum digambar ya. Ini kita baru tentukan titik-titiknya. Kemudian kita tentukan arsiran garisnya. Kita boleh gunakan trik yang ada pada pembahasan sebelumnya ya. Di sini yang pertama, ini Y-nya positif terus tandanya kurang dari. Berarti kan arsirannya ke bawah. Kemudian yang ini juga sama, Y-nya positif, terus tandanya kurang dari, berarti arsirannya juga ke bawah. Kemudian yang ini tandanya kan lebih dari, berarti arsirannya ke atas atau ke kanan. Yang ini juga sama, lebih dari, tanda arsirannya juga ke atas. Kemudian, nah di sini udah ada gambarnya ya. Ini gambarnya udah berbentuk daerah HP-nya. Boleh kita coba satu-satu. Oke, dari yang pertama dulu nih. X ditambah 4Y kurang dari 240. Kurang dari atau sama dengan 240. Maaf, ini pennya mana? Oke. Ini ya garisnya ini.
Berarti kan arsirannya ke bawah. Arsirannya ke bawah. Kemudian untuk yang kedua, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 120. Berarti arsirannya juga ke bawah. Oke. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 0. Arsirannya ke kanan. Ke kanan atau ke atas. Berarti kan ini ya sumbunya ya. Oke. Tuh. Kemudian untuk yang Y lebih dari atau sama dengan 0, arsirannya ke atas. Ini. Oke. Nah, daerah yang paling banyak terkena garis kan yang ini ya, yang udah ditandain. Kalau nggak ini saya hapus aja ya. Nah, yang ini. Gitu. Yang ini kan. Udah nih, kita udah dapet daerah HP-nya. Kemudian kita tentukan titik-titik pojoknya ya. Nah, tadi kan HP-nya yang ini nih. Kita tentuin titik-titik pojoknya. Ada yang di sini. Sudah saya tandain pakai laser pointer. Nah, ini ya, yang ini titik 0,0. Kemudian ini kan titik A 120,0, kemudian titik B dan titik C. Nah, titik C ini 0,60. Nah, titik B ini teman-teman peroleh ketika kita melakukan eliminasi dan substitusi antara garis X ditambah Y sama dengan 120 dan X ditambah 4Y sama dengan 240. Karena ini titik potongnya. Jadi teman-teman bisa lakukan eliminasi substitusi. Atau boleh kita coba deh. Di sebelah mana ya? Sini deh. Ya, warna kuning. Kita ganti warna merah aja supaya kelihatan. Oke. Nah, sini deh. Ini kan kita menentukan titik potong ya. X ditambah 4Y sama dengan 240. Kemudian X ditambah Y sama dengan 120. Ini boleh kita eliminasi dulu X-nya ya. Karena ini udah sama-sama koefisiennya 1, jadi tinggal habis. Berarti kan kita kurang. 4Y dikurangi itu 3Y. 3Y ini 240 dikurang 120, itu 120. Maka kita peroleh Y-nya itu 120 dibagi 3, yaitu 40. Oke, kita peroleh Y-nya sama dengan 40. Kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh yang ini. X ditambah Y sama dengan 120. Dimana tadi Y-nya itu kita peroleh 40. Maka X-nya 120 dikurang 40, yaitu 80. Maka kita peroleh titik potongnya itu 80,40. Jadi dari situ ya teman-teman. Oke, kemudian langkah berikutnya kita substitusi titik pojok tersebut ke fungsi tujuan. Di mana tadi kita peroleh ada 0,0, 120,0, 80,40, dan 0,60. Nah, kita tinggal masukin ke fx, y sama dengan 500x ditambah 600y. Di sini 0,0 berarti 0 ya. Karena ya ketika dikali 0 semuanya 0 gitu. Kemudian untuk yang A 120,0 berarti kita ganti X-nya dengan 120, kemudian Y-nya 0. Jadi sisa 500 dikali 120 yaitu 60.000. Kemudian yang B 80,40 kita ganti X-nya dengan 80, kemudian Y-nya dengan 40, diperoleh 500 kali 80 yaitu 40.000, ditambah 600 kali 40 yaitu 24.000, diperoleh 64.000. Kemudian yang C 0,60 kita ganti X-nya dengan 0, kemudian Y-nya dengan 60, diperoleh 600 kali 60 yaitu 36.000. Oke, kita diminta untuk mencari nilai maksimum ya, berarti nilai terbesar di antara ini semua, yaitu diperoleh 64.000. Ya kan, di antara keempat ini yang paling besar 64.000. Ketika nilai X-nya itu 80 dan Y-nya itu sama dengan 40. Jadi kita sudah dapat nih nilai maksimumnya itu 64.000. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini tadi kan nilai maksimum ya ditanyain. Sekarang nilai minimum. Dari fungsi tujuan fx, y 3000x ditambah 4000y dengan kendala sistem perdirasaman linier seperti ini. Bagian berikut ya, teman-teman bisa baca. Oke, sama seperti tadi, kita gambar dulu grafik dari masing-masing fungsi kendalanya. Nah, untuk yang ini, x ditambah 2y sama dengan 10. Ini nggak usah saya jelasin lagi ya, teman-teman. Insya Allah udah pasti bisa. Kita peroleh titik 0,5 dan 10,0.
Kemudian untuk yang 3x ditambah Y sama dengan 15, yang ini ya, ini kita buat jadi sama dengan dulu, kita peroleh titik 0,15 dan 5,0, kemudian kita peroleh nih X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Tidak lain adalah sumbu Y dan tidak lain adalah sumbu X. Kemudian kita buat arsiran garisnya, seperti biasa, ini Y-nya positif, tandanya lebih dari berarti ke atas, yang ini juga sama ya ke atas, kemudian ini juga ke atas atau ke kanan, karena tandanya lebih dari semua gitu. Oke, gambarnya seperti apa? Seperti ini. Boleh kita urai satu-satu supaya lebih jelas? Oke, ini ya. Yang pertama, mana yang pertama? Yang X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 10, berarti arsirannya ke atas. Itu ya. Kemudian kita ganti warna untuk yang kedua, dia arsirannya juga ke atas ya. Yang ini X, 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan 15, seperti sini. Oke, kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0, ke kanan atau ke atas, di sumbu Y, mana pennya? Ya. Oke. Kemudian untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, Y juga ke atas. Gitu. Nah, ini tuh bisa diperpanjang ya, nih, tapi saya nggak tulis. Nah, udah nih, daerah HP-nya bener ya di situ. Ini boleh saya hapus aja deh biar kelihatan. Nah, bener nih daerah HP-nya di sini. Kemudian kita tentuin ya titik-titik pojoknya. Nih titik-titik pojoknya berarti kan ini ya. Nih, yang memenuhi DP HP ini ya, yang A, B sama C. Ini A-nya itu 10,0, B-nya itu 4,3 dan C-nya 0,15. Nah, titik B ini kita peroleh dari perpotongan antara garis X ditambah 2Y sama dengan 10 dan 3X ditambah Y sama dengan 15. Ini teman-teman bisa lakukan eliminasi dan substitusi lah ya. Oke, kemudian langkah berikutnya kita substitusi titik-titik pojok tersebut ke fungsi tujuan. Oke, di sini kita peroleh tadi titiknya 10,0, 4,3, dan 0,15. Jadi kita tinggal masukin ke fungsi tujuan 3000X tambah 4000Y, yang 3000 dikali 10 ditambah 0, 30.000, 3000 dikali 4 ditambah 4000 kali 3, 24.000, kemudian ini 0 ditambah 4000 dikali 15, itu 60.000. Kita peroleh nilai maksimum, nilai minimumnya yang ini ya. Maaf, nilai minimum maksudnya, nilai minimumnya yang ini. Diperoleh ketika dia X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 3. Oke, kita peroleh nilai minimumnya itu 24.000. Oke, kita lanjut. Oke, tadi kan kita udah menyelesaikan dengan cara metode uji titik pojok ya. Sekarang kita beralih ke metode garis lidik. Nah, berikut langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama, kita tetapkan persamaan garis lidiknya, yaitu berbentuk AX ditambah B sama dengan K anggota bilangan real. Jadi ambil nilai K tertentu, misalkan K0, sehingga garis AX tambah B sama dengan K0 bunda digambar. Ini saya sarankan untuk menentukan nilai K-nya ini, bilangan bulat yang merupakan bisa dibagi oleh A dan B. Nanti deh untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh ya. Nah, di sini AX tambah BY ini tidak lain sebenarnya adalah fungsi tujuannya. Ini diambil dari fungsi tujuan, gitu. Kemudian, untuk langkah yang kedua, kita gambar garis-garis yang sejajar dengan garis selidik yang pertama kita buat tadi, AX ditambah BY sama dengan K0. Nih, kalau digambar gini ya, bisa kita udah punya garis ya, nih, AX ditambah BY sama dengan K0, yang ini nih, yang ini. Bebas teman-teman gambarnya mau di mana. Terus kita buat garis lagi, yang sejajar dengan garis yang pertama kali kita buat. Kemudian ini ada keterangannya. Nah, jika garis AX tambah B sama dengan K1 terletak paling jauh terhadap titik asal 0,0 dan garis itu melalui titik AX1, Y1 di mana titik A merupakan terletak pada daerah himpunan penyelesaian, maka titik A tersebut merupakan titik yang mengakibatkan fungsi tujuan mencapai nilai maksimum. Dan nilai maksimum fungsi tujuan tersebut adalah AX1 ditambah B1 sama dengan K1. Gitu. Kemudian, jika garis AX tambah B sama dengan K2 terletak paling dekat dengan
titik asal dan garis itu melalui titik D, X 2,2, di mana titik D tersebut terletak pada daerah himpunan penyelesaian, maka titik D merupakan titik yang mengakibatkan fungsi tujuan mencapai nilai minimum. Dan nilai minimum fungsi tujuan tersebut adalah AX2 ditambah BY2 sama dengan K2. Mungkin bingung ya kalau kita cuma baca aja. Kita langsung masuk aja ke contoh soal. Oke, di sini kita diminta untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari fx, y sama dengan 2x tambah 3y pada daerah himpunan penyelesaian sistem sama linear atau tidak lain adalah kendalanya sebagai berikut. Oke. Pertama, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi ya, kita buat garis lidiknya. Kan di sini kita tahu fungsi tujuannya itu ini ya, 2x ditambah 3y. Maaf, 2x tambah 3y, ini fungsi tujuannya. Maka di sini garis lidiknya kita tetapkan 2x ditambah 3y sama dengan K. Nah, di sini saya pilih K-nya sama dengan 6. Nah, untuk memudahkan, karena kan 2 sama 3 itu merupakan faktor dari 6 ya. Jadi nanti ketika kita mencari titik-titiknya, titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, kita peroleh bilangan bulat. Nah, seperti ini. Tadi saya pilih K-nya 6, berarti kan ketika X-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0, 0, sama dengan, berarti kan Y ini kita peroleh 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya itu 6 bagi 3, yaitu 2. Nah, sebaliknya, ketika Y-nya sama dengan 0, berarti kan 2X sama dengan 6, di mana X-nya sama dengan 3. Jadi kita peroleh titik 0,2 dan 3,0. Ini nanti kita gambar ya. Kemudian kita juga perlu menggambar garis dari masing-masing kendalanya, di fungsi kendalanya. Yang ini ya, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 8, berarti kan kita buat persamaannya dulu. X ditambah Y sama dengan 8. Nah, kita peroleh nih titik 0,8 dan 8,0. Kemudian untuk yang X tambah 2Y sama dengan 10, kita peroleh titik 0,5 dan 10,0. Kemudian untuk X sama dengan 0, itu kan tidak lain adalah sumbu Y, dan Y sama dengan 0 tidak lain adalah sumbu X. Kemudian coba kita lihat gambarnya. Oh, belum ke gambar ya. Kita tentuin dulu arsiran dari fungsi kendalanya. Di sini untuk yang pertama, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8, kita lihat Y-nya positif, tandanya kurang dari, maka arsirannya ke bawah. Kemudian yang ini juga sama ya, ke bawah. Yang ini ke atas. Oke, karena tandanya lebih dari. Nah, ini dia gambarnya. Ini pertama, di sini kita lihat ada garis lidiknya ini ya. Ini garis lidiknya. 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Ups, sebentar. Ini garis lidiknya ya, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kemudian, teman-teman bisa gunain penggaris ya, untuk membuat garis lidik lainnya. Tinggal ditarik aja gitu yang sejajar dengan garis ini. Kemudian, ini ya, kita tentuin mana garis yang paling dekat dengan titik asal, tapi mengenai titik yang ada di daerah penyelesaian, gitu. Di sini, ini ya udah didapat ya titik-titik pojoknya, yaitu titik A, titik B, dan titik C, di mana A-nya itu 8,0, B-nya itu merupakan titik potong antara X ditambah Y sama dengan 8 dan X tambah 2Y sama dengan 10, kemudian C-nya 0,5. Terus kita lihat mana garis lidik yang paling dekat dan paling jauh dengan titik asal, gitu. Nah, di sini ya. Kemudian kita peroleh garis yang sejajar dengan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Yang paling dekat dengan titik asal adalah yang ini nih, yang paling dekat. Ternyata dia garis yang melalui titik C. Titik C 0,5. Sehingga titik C ini menyebabkan fungsi tujuannya mencapai nilai minimum. Sesuai dengan teori yang ada pada slide sebelumnya ya. Maka nilai minimumnya kita tinggal mensubstitusi titik C 0,5 ke fungsi tujuannya, di mana 2 dikali 0 ditambah 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian, yang kedua, garis yang sejajar dengan 2x tambah 3y sama dengan 6, yang paling jauh dengan titik asal, itu dia menyentuh garis B ternyata. Menyentuh titik B, titik B. 6,2. Sehingga titik B ini menyebabkan nilai fxy mencapai nilai maksimum, di mana nilai maksimumnya kita tinggal mensubstitusi 6,2 ini ke fungsi tujuan, didapatkan nilai maksimumnya itu 18. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya tentang nilai optimum dan fungsi tujuan. See you on the next video. Bye-bye.